Pelaporan dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana kulit impor non-pangan sebagai pangan tahun 2023. Sejak tahun 2013, Yaskum Jatim telah secara konsisten melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan dalam perdagangan dan pengolahan kulit impor non-pangan di Jawa Timur, yang diselewengkan menjadi bahan pangan. Praktik ini tidak hanya melibatkan pelaku usaha tetapi juga diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum terkait dalam pengeluaran rekomendasi impor produk hewan non-pangan. Meski pengaduan resmi telah disampaikan kepada berbagai instansi pemerintah sejak 2022, respons yang diberikan dinilai lambat dan kurang substantif, sehingga permasalahan ini terus berlangsung hingga 2023. Hal ini mendorong Yaskum Jatim untuk tetap melakukan pengawasan dan pelaporan guna memastikan penyelesaian yang nyata terhadap isu tersebut. Dugaan penyelewengan izin importasi kulit sapi dan kerbau non-pangan di Jawa Timur melibatkan jaringan pelaku usaha yang memanfaatkan kulit impor untuk produk pangan seperti kikil, cingur, dan rambak, meski izin hanya untuk kerajinan. Proses pengolahan diduga menggunakan bahan kimia berbahaya, B3, sehingga membahayakan kesehatan publik dan lingkungan. Aktivitas ini berlangsung di berbagai lokasi, termasuk kawasan pergudangan di Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, dengan indikasi keterlibatan oknum instansi terkait sebagai pelindung. Pengaduan kepada instansi pemerintah terkait pada tahun 2023. Pengaduan kepada Balai Besar Karantina Pertanian, BBKP, Surabaya. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 7 Februari 2023. Yaskum Jatim melaporkan kembali dugaan kuat penyalahgunaan rekomendasi importasi kulit mentah garaman di Provinsi Jawa Timur, khususnya melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Aktivitas ini diduga berlangsung di berbagai kawasan pergudangan, seperti di Krian, Wonoayu, dan Gedangan di Kabupaten Sidoarjo, Boboh dan Romo Kalisari di Kabupaten Gresik, serta Kecamatan Bangsal di Kabupaten Mojokerto. Laporan tersebut disampaikan melalui nomor 0147-2 DWPYI Jatim 2023 kepada BBKP Surabaya. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 16 April 2023. Yaskum Jatim menyampaikan laporan informasi terkait dugaan mata rantai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh ratusan pelaku usaha yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana disampaikan melalui surat nomor 037-Ki-XV DWPYI Jatim 2023 tertanggal 16 April 2023. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 23 Juni 2023. Pada 23 Juni 2023, melalui surat nomor 051-6 DWPYI Jatim CC 2023, Yaskum Jatim melaporkan kembali dugaan penyelewengan izin impor kulit non-pangan oleh ratusan pelaku usaha di Jawa Timur. Dalam laporan tersebut, Yaskum Jatim juga meminta pemerintah untuk mengusut dugaan pelanggaran, mencabut izin impor yang menyimpang, memperkuat regulasi, dan melibatkan masyarakat atau LSM sebagai pengawas eksternal. Hingga akhir tahun 2023, semua pengaduan dimaksud tidak ada tanggapan. Pengaduan kepada Dinas Peternakan Jawa Timur atau Disnak Jatim. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 7 Februari 2023. Yaskum Jatim melaporkan kembali dugaan kuat penyalahgunaan rekomendasi importasi kulit mentah garaman di Provinsi Jawa Timur, khususnya melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Aktivitas ini diduga berlangsung di berbagai kawasan pergudangan, seperti di Krian, Wonoayu, dan Gedangan di Kabupaten Sidoarjo, Boboh dan Romo Kalisari di Kabupaten Gresik, serta Kecamatan Bangsal di Kabupaten Mojokerto. Laporan tersebut disampaikan melalui nomor 0147-2 DWPYI Jatim 2023 kepada Disnak Jatim. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 23 Juni 2023. Pada 23 Juni 2023, melalui surat nomor 051-6 DWPYI Jatim CC 2023, Yaskum Jatim melaporkan kembali dugaan penyelewengan izin impor kulit non-pangan oleh ratusan pelaku usaha di Jawa Timur. Dalam laporan tersebut, Yaskum Jatim juga meminta pemerintah untuk mengusut dugaan pelanggaran, mencabut izin impor yang menyimpang, memperkuat regulasi, dan melibatkan masyarakat atau LSM sebagai pengawas eksternal. Hingga akhir tahun 2023, semua pengaduan dimaksud tidak ada tanggapan. Pengaduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur atau Bakesbang Pol Jatim. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 16 April 2023. Yaskum Jatim menyampaikan laporan informasi terkait dugaan mata rantai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh ratusan pelaku usaha yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana disampaikan melalui surat nomor 037-Ki-XV DWPYI Jatim 2023 tertanggal 16 April 2023.
Hingga akhir tahun 2023, semua pengaduan dimaksud tidak ada tanggapan. Pengaduan kepada Dinas Perdagangan Jawa Timur atau Disdag Jatim. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 23 Juni 2023. Pada 23 Juni 2023, melalui surat nomor 051-6 DWPYI Jatim Sisi 2023, Yaskum Jatim melaporkan kembali dugaan penyelewengan izin impor kulit non-pangan oleh ratusan pelaku usaha di Jawa Timur. Dalam laporan tersebut, Yaskum Jatim juga meminta pemerintah untuk mengusut dugaan pelanggaran, mencabut izin impor yang menyimpang, memperkuat regulasi, dan melibatkan masyarakat atau LSM sebagai pengawas eksternal. Hingga akhir tahun 2023, semua pengaduan dimaksud tidak ada tanggapan. Pengaduan kepada Ditreskrimsus Polda Jatim. Pengaduan oleh Yaskum Jatim pada tanggal 22 Februari 2023. Pada 22 Februari 2023, Yaskum Jatim menyampaikan pengaduan terkait temuan lokasi gudang penimbunan kulit sapi dan kerbau garaman, yang diduga berasal dari impor dalam jumlah besar, di Pergudangan Kencana Trosobo, Kabupaten Sidoarjo. Pengaduan tersebut juga mencakup pengakuan dari saudara Yanto, yang diduga sebagai pemilik kulit sapi dan kerbau garaman di lokasi tersebut. Tanggapan pengaduan dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 23 Maret 2023. Pada 23 Maret 2023, Ditreskrimsus Polda Jatim menerbitkan undangan wawancara klarifikasi perkara dengan nomor B29353-21-2023 Ditreskrimsus yang ditujukan kepada pihak pengadu. Tanggapan pengaduan dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 6 April 2023. Menindaklanjuti surat tertanggal 22 Februari 2023, Ditreskrimsus Polda Jatim menerbitkan SP2HP pertama pada 6 April 2023. Surat tersebut menyatakan bahwa laporan pengaduan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan dalam waktu 30 hari. Jika diperlukan, penyelidikan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan lebih lanjut, yang disertai informasi tentang nama, pangkat NRP, dan nomor telepon 3 penyidik yang menangani perkara ini. Tanggapan pengaduan dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 12 April 2023. Menindaklanjuti surat tertanggal 22 Februari 2023, Ditreskrimsus Polda Jatim menerbitkan SP2HP kedua pada 12 April 2023, yang menyatakan bahwa wawancara dengan pelapor telah dilakukan, serta mencantumkan informasi mengenai nama, pangkat NRP, dan nomor telepon 3 penyidik yang menangani perkara ini. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 16 April 2023. Pada 16 April 2023, Yaskum Jatim 2 kali melaporkan dugaan mata rantai tindak pidana yang melibatkan ratusan pelaku usaha di Jawa Timur. Mereka diduga menyelewengkan rekomendasi impor produk hewan non-pangan serta persyaratan kesehatan untuk importasi kulit baku, dengan keterlibatan oknum penyelenggara negara sebagai pelindung kejahatan. Tanggapan pengaduan dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 6 Juni 2023. Menindaklanjuti surat tertanggal 22 Februari 2023, Ditreskrimsus Polda Jatim menerbitkan SP2HP ketiga pada 6 Juni 2023. Surat tersebut menyatakan bahwa wawancara telah dilakukan terhadap saudara Yanto Tene selaku terlapor, dengan rencana tindak lanjut berupa koordinasi dengan ahli dari Disnag Jatim. Surat itu juga mencantumkan informasi mengenai nama, pangkat NRP, dan nomor telepon 3 penyidik yang menangani perkara ini. Pengaduan kembali oleh Yaskum Jatim pada tanggal 3 November 2023. Pada 3 November 2024, Yaskum Jatim menyampaikan surat permohonan SP2HP dan pengaduan terkait dugaan tindak pidana perdagangan kulit sapi dan kerbau impor di Jawa Timur dan luar Jawa Timur. Kulit impor tersebut diduga disalahgunakan sebagai bahan baku produk pangan, serta melibatkan penyelewengan izin dan rekomendasi impor yang semestinya digunakan untuk bahan baku kerajinan. Hingga akhir tahun 2023, semua pengaduan dimaksud kecuali pengaduan tertanggal 22 Februari 2023, tidak ada tanggapan. Kesimpulan. Sepanjang tahun 2023, Yaskum Jatim telah mengajukan sejumlah pengaduan kepada berbagai instansi pemerintah terkait dugaan pelanggaran dalam perdagangan dan pengolahan kulit impor non-pangan yang diduga disalahgunakan sebagai bahan pangan. Pengaduan-pengaduan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga dugaan keterlibatan oknum penyelenggara negara sebagai pelindung dugaan pelanggaran. Dari semua pengaduan yang diajukan, hanya pengaduan kepada Ditreskrimsus Polda Jatim pada 22 Februari 2023 yang mendapat tanggapan. Ditreskrimsus memberikan respons berupa undangan wawancara klarifikasi pada 23 Maret 2023, serta menerbitkan 3 SP2HP berturut-turut pada 6 April, 12 April, dan 6 Juni 2023, yang mencakup informasi tentang proses wawancara dengan pelapor dan terlapor, serta rencana tindak lanjut berupa koordinasi dengan ahli dari Disnag Jatim. Sementara itu, pengaduan lainnya,
baik kepada Ditreskrimsus untuk kasus yang berbeda maupun kepada instansi seperti BBKP Surabaya, Disnak Jatim, Bakesbang Pol Jatim, dan Disdag Jatim, tidak mendapatkan tanggapan hingga akhir 2023. Kurangnya respons dan tindakan penegakan hukum dari mayoritas instansi yang dilapori menunjukkan kurangnya perhatian terhadap isu serius ini, meskipun masalah ini berpotensi besar memengaruhi kesehatan masyarakat dan melanggar berbagai regulasi terkait pangan, kesehatan, hingga lingkungan. Keadaan ini menggambarkan perlunya peningkatan kesadaran, tanggung jawab, dan transparansi dari instansi terkait dalam menangani laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang memiliki dampak luas. Upaya konsisten Yaskum Jatim dalam melaporkan temuan dan terus meminta tindak lanjut mencerminkan urgensi untuk menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih responsif.